Penjaga gawang Paris Saint-Germain dan timnas Italia Gianluigi Donnarumma mengungkap bahwa kepergian Kylian Mbappe ke Real Madrid pada musim panas lalu membawa perubahan positif dalam dinamika tim PSG. Penjaga gawang asal Italia itu menyebut tim kini lebih solid dan bermain dengan semangat kebersamaan yang kuat, mirip dengan suasana skuad Italia saat menjuarai Euro pada 2020 lalu. Berbicara usai merayakan kemenangan 2-1 atas Arsenal di leg kedua semifinal Liga Champions di Stadion Parc des Princes, Paris pada Kamis 8 Mei dini hari waktu Indonesia Barat, Donnarumma menilai PSG kini memiliki identitas kolektif yang lebih kuat dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Semangat tim sudah berubah, kami sekarang jauh lebih solid sebagai tim. Kami bermain satu untuk yang lain, ujar Donnarumma saat berbicara kepada Prime Video. Kami tentu merindukan Kylian, dia salah satu pemain terbaik di dunia dan juga teman baik saya. Tapi tim ini sekarang sangat kompak, kami menikmatinya bersama-sama. Italia memenangkan Euro 2020 dengan semangat seperti ini dan itu membuat perbedaan besar, sambungnya. Sejak kedatangan Kylian Mbappe pada musim panas 2017, Paris Saint-Germain atau PSG bermimpi mengangkat trofi Liga Champions Eropa. Namun, hingga 2024 ambisi tersebut belum juga terwujud. Padahal, PSG dikenal sebagai klub yang membangun skuad bertabur bintang. Sebut saja nama besar seperti Neymar, Lionel Messi, plus Mbappe. Namun hal ini ternyata tidak menolong klub asal kota Paris ini. Buktinya, data dari Opta memperlihatkan bahwa saat melawan tim-tim elit, Les Parisiens seringkali terlalu bergantung pada aksi individu para pemain bintangnya. Pada musim 2020-2021 misalnya, PSG hanya mencatatkan rata-rata 8,3 operan sebelum kehilangan bola saat menghadapi Manchester City di semifinal. Ini jauh di bawah standar tim-tim dengan penguasaan bola kuat seperti City 13,7 operan. Selain itu, secara statistik, PSG kerap tampil dominan di babak grup. Pada musim 2019-2020 mencatatkan rata-rata 2,4 gol per laga di fase grup. Namun angka itu turun menjadi 1,1 gol per laga di fase gugur. Hal ini menegaskan penurunan produktivitas saat tekanan meningkat. Meskipun lini depan PSG bisa dibilang tajam, pertahanan mereka yang kerap menjadi titik lemah. Pada musim 2018-19, mereka tersingkir dari Manchester United dengan agregat 3-3 setelah kebobolan 2 gol dari kesalahan elementer di leg kedua. Faktor lain kegagalan PSG pada musim sebelumnya adalah ketidakstabilan manajerial. Sejak 2017, PSG telah ditangani oleh 4 pelatih berbeda, mulai dari Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, dan Christophe Galtier, sebelum akhirnya merekrut Luis Enrique. Kurangnya keberlanjutan taktik ini berdampak langsung terhadap performa di momen-momen penting. Kini, PSG kembali ke final dengan menghadapi Inter Milan pada 31 Mei 2025. Akankah mereka bisa mengangkat trofi si kuping besar? Bagaimana peluangnya? Apakah bisa mengalahkan Inter Milan? Mari kita bahas. PSG dan Inter Milan adalah dua kekuatan besar Eropa yang cukup jarang bertemu di kompetisi resmi, termasuk di Liga Champions UEFA atau UCL. Menjelang pertemuan keduanya, menarik untuk menilik catatan sejarah duel di antara mereka. Secara resmi, PSG dan Inter belum pernah bertemu di fase gugur Liga Champions. Kedua tim lebih sering berhadapan di ajang non-resmi seperti turnamen pramusim International Champion Cup atau ICC, di mana Inter sempat meraih kemenangan, namun itu tentu berbeda atmosfernya dengan kompetisi sekelas UCL. Sementara dalam sejarah Eropa, pertemuan kompetitif pertama mereka tercatat pada musim 1996-1997 di ajang Piala UEFA, kompetisi yang kini dikenal sebagai Liga Eropa. Saat itu, Inter berhasil menyingkirkan PSG di babak semifinal.
Di leg pertama di Parc des Princes, Inter menang 3-1 lewat gol-gol dari Yorkaev dan Ivan Zamorano sebelum mengunci tiket ke final berkat hasil imbang 1-1 di Giuseppe Meazza. Setelah itu, di era modern, PSG berkembang menjadi kekuatan dominan di Prancis berkat sokongan finansial besar. Sementara Inter Milan juga kembali ke puncak Eropa setelah menjuarai Liga Champions musim 2009-2010 di bawah arahan Jose Mourinho. Namun jalur keduanya jarang bersinggungan secara langsung di UCL, terutama karena seringnya berada di grup atau jalur berbeda. Pertemuan di Liga Champions musim ini akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim. PSG yang tengah berburu gelar UCL pertama mereka akan bertemu Inter yang kini solid di bawah asuhan Simone Inzaghi dan tampil sebagai juara Serie A musim 2023-2024. Kedalaman skuad, pengalaman, serta kualitas individu Lautaro Martinez di Inter akan menjadi sorotan utama. Laga ini diprediksi berlangsung ketat dan penuh taktik, mengingat ambisi besar kedua klub untuk mengukir sejarah di pentas Eropa. Panggung laga PSG versus Inter Milan di Munich 31 Mei nanti juga akan menjadi pentas reuni bagi beberapa pemain. Salah satu yang paling menonjol adalah Achraf Hakimi. Wingback jagoan timnas Maroko itu akan menghadapi mantan klub yang melepasnya ke PSG 4 tahun silam. Inter merekrutnya dari Real Madrid dengan harga transfer tertinggi yakni 43 juta euro pada 2020 lalu. Dia terbukti langsung ampuh sebagai peluru andalan skuad asuhan Antonio Conte saat menjuarai Liga Italia 2020-2021. Semasa berseragam Inter, Hakimi menorehkan 7 gol dan 11 assist dalam 45 penampilan di berbagai kompetisi. Kendati cuma semusim, masa bakti singkat itu cukup mematangkan Hakimi dalam hal kemampuan maupun valuasinya di pasar transfer. Inter Milan menjadikannya komoditas bernilai tinggi sehingga berani melepas Hakimi ke PSG senilai 68 juta euro pada musim panas 2021. Pengalaman di Poles Conte sebagai wingback dinamis dalam pola 3-5-2 semakin mengasah kemampuan ofensif pria kelahiran Madrid itu. Modal tersebut terus diasahnya bersama PSG. Hakimi menjelma bukan cuma menjadi bek sayap mumpuni, melainkan sumber gol alternatif dengan penyelesaian akhir selevel striker. Bukti teranyar dia perlihatkan melalui gol penutupnya ke gawang Arsenal. Kepergian Hakimi tidak diratapi lama-lama oleh Inter Milan. Kalau Hakimi kembali bersua klub lama, Donnarumma siap menghadapi wajah-wajah akrab koleganya di tim nasional Italia. Mengingat riwayatnya sebagai lulusan AC Milan, kiper tangguh bertinggi badan nyaris 2 meter itu lebih banyak menjalani kiprah di Italia sebagai rival untuk Inter. Donnarumma juga antusias karena akan disambut kompatriotnya yang menjadi tulang punggung Nerazzurri.